ojol semakin lama semakin gimana gitu ya. Ini kasus lagi ya. Boleh suasana hujan, boleh suasana dalam keadaan rawan banjir, rawan air tergenang. Tapi ketika memaksakan bawa penumpang ya ikutin aja. Mungkin ini ojolnya ada pikiran, beban pikiran, masalah, dan juga dengan tarif yang makin lama makin murah. Tapi penumpang emang nggak mau tahu ya, dia udah bayar mahal. Tapi kita dikasih mas segitu-segitu mau diapain? Ya, ini PR buat aplikator. Kenapa bisa begini ya? Tapi kita juga nggak tahu juga ya. Nah, ini terjadi di Bekasi, yang mana nih penumpangnya itu yang Grab bike ya, ini kayaknya Grab nih. Dia bawa penumpang ke mall, teman takut basah, minta di pinggir sedikit, tapi cekcok dan terjadi pertengkaran verbal ya, yang mana mungkin ya mengakibatkan penumpangnya ini menangis karena penumpangnya ini perempuan. Ini ojol bisa auto PM nih ya, bisa auto putus mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Kali kita coba lagi pembahasan tentang dunia ojol yang memang sedang tidak baik-baik saja. Emang sedang hancur ya katanya ya. Hancur dari pendapatan, yang tarifnya makin lama makin ditekan, keuntungan besar buat aplikator dan sebagainya. Banyak yang kena mental, yaitu pikiran kalut, berantem di rumah tangga, nunggak bayar kontrakan, bayar cicilan, bahkan pay letter, gali lubang tutup lubang di mana-mana para ojol-ojol sekarang ya. Dan tetap harus menjalani SOP dengan peraturan-peraturan yang ditanamkan sepihak oleh aplikator ya. Bila tidak dilakukan, kena suspend, kena PM, yaitu dikatakan sampai kapanpun mitra, tapi mitra rasa karyawan. Yang inilah mengakibatkan para ojol-ojol sekarang mulai panik, orderan tidak ada, mau diambil seperti ini, hujan-hujan, kadang-kadang permintaan konsumennya harus turutin, naik turun gedung, antar ke ini, ke tempat yang tidak sesuai, minta tambahin sedikit. Kalau tidak dilakuin, dikomentarin, bikin kolom komentar pengaduan, yang mana mungkin ojol-ojolnya kena terus ya, kena suspend, kena PM, atau gimana lah. Bahkan ojol yang dari lahir tidak pernah mendapatkan kata-kata kotor atau maki-makian dari orang tuanya atau keluarganya, tiba-tiba hanya dengan uang 5.000, uang 10.000, para ojol dimaki-maki gara-gara telat ngantar, ataupun mungkin pelayanan yang kurang, ataupun berlagak seperti raja. Nah, ini kejadian macam-macam di jalan. Nah, seperti kejadian berikut ini ya, kita lihat ini di kawasan Bekasi, tepatnya di depan Mall Sumarekon Bekasi. Ini penumpangnya wanita, hujan-hujan, basah-basah mungkin, dan dia pakai kaos kaki panjang ya, mungkin takut kaos kakinya basah, dan dia minta diantar ke dalam sedikit. Tapi entah kenapa para ojol ini ngamuk. Ya udah, kita lihat aja deh beritanya, videonya. Guys, gua digoblok-goblokin dia, jangan oh guys, kalau orang banyak taksinya. Oh guys, lihat guys tuh, tolong. Jangan ribut, Pak. Tadi lo lihat Yuk kita bacakan kronologi seperti ini ya. Ojol Grab berdebat dengan penumpang sampai cek dan gitu, baca. Ya, kronologinya kejadian bermula saat korban, yaitu penumpangnya, yang di tengah hujan-hujanan. Memang kejadian waktu itu masih hujan. Lalu meminta ojolnya untuk mengantar ke dalam lobi mall ya di Pakuwon, Mall Pakuwon Bekasi ya, bukan Mall Pakuwon Surabaya, tapi ini Bekasi. Lalu demi menghindari basah dan karena pakai stocking, diminta antar ke dalam dikit aja.
Tapi awalnya si ojolnya setuju, namun di lokasi tadi adu argumen terkait adanya genangan air. Nah, atau gimana kita nggak tahu ya. Lalu memanas nih hingga si ojolnya itu ini berkata-kata kurang sopan kepada si penumpang dan menuntut minta bayar tinggi, minta tips lah itu kan. Ujungnya pasti minta tambahan lah, tambahin deh. Gua mungkin itu mungkin. Bahkan menyinggung nominal tarif. Ya, tarifnya memang dikit, ada potongan yang gede yang sangat besar dari aplikatornya. Mungkin di korban-korban ojol-ojol 5.000 atau 7.000 kita juga nggak tahu kan. Atau mungkin bayarnya sangat murah ya dari bayar utama. Tapi penumpangnya nggak mau tahu. Gue udah bayar mahal, malu. Ya masalah lu dibayar kecil sama aplikator itu urusan lo. Mungkin seperti itu. Dan dia minta tarif tip nih, minta uang tip nih. Ya dia nyinggung pembayaran ya. Bayarnya Allah, bayar semua segitu ya. Itulah mungkin. Dan situasi memburuk saat pembayaran karena kesal. Lalu si ojol mendekati lalu ini ke leher ya dan menarik tas hingga putus, kan kasihan ya tasnya putus, dan memaksa penumpangnya mengambil uang. Ini balik nih uang lu, gue balikin. Nah seperti itulah kira-kira. Dan si penumpangnya itu mengaku juga mendapat kata-kata hinaan seperti belagu, miskin, sok kaya dan lain sebagainya, kata-kata yang kurang pantas lah ya. Peristiwa itu berakhir dengan dugaan si penumpangnya didorong, ditarik, dan dia di tangan lah gitu kan. Sebelum akhirnya dipisahkan oleh security ya mall. Saat ini pihak keluarga meminta Grab itu untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Nah, ini kalau udah kasusnya sampai ke pihak Grab ya Bang ojolnya wassalam Bang. Hilang akun lu Bang. Maka sekarang lu jangan main kekerasan. Lu banyak diem aja. Emang kita nih ojol ini tidak dianggap manusiawi Bang. Kita sadar diri aja Bang. Bahkan orang tua yang ngelahirin lu mungkin ya, yang mendidik lu sampai lu dewasa hingga lu bisa mandiri, itu mungkin tidak pernah mengemaki-maki kata-kata kotor atau enggak. Nah, tiba-tiba kita dimaki-maki. Kalau kita balas, dia komen, kita yang kena. Nah, seperti ini juga. Jangan singgung masalah ongkos. Emang kita udah tarif murah mau diapain, ya kan? Emang tarif kita tuh 5.000, 6.000, 7.000 mau diapain? Karena ojol ini udah banyak. Ya, ini ekosistemnya seperti ini. Baru kita sadar sekarang. Dulu kenapa tarifnya mahal? Karena permintaan banyak, ojol sedikit. Sekarang ojol banyak, ojol membludak, pengangguran banyak, jadi ojol semua. Jadi alternatifnya ya tarif diturunin agar semua kedapatan. Dapat orderan semua. Dan juga dengan sistem skema slot ini ya mau gimana lagi. Kalau dulu ojol murni untuk memberantas pengangguran, menciptakan lapangan pekerjaan, sekarang ojol murni sebagai bisnis. Mau diapain ya? Karena ojol adanya karena ada Google Map. Nah sekarang lebih baik jadi balik ke Opang. Dan dengan adanya teknologi Google Map, hargai aja per kilometer itu berapa. Banyak sekarang ojek-ojek pangkalan udah mulai seperti itu. Seperti di luar Jakarta, di kota-kota besar, kota kecil, ada yang menghargai per kilonya 2.000, ada yang per kilonya 2.500 dan akurat. Yang mana katanya mapnya kalau di ojol itu 14 kilo, kita buka map sampai 17 kilo, lebih 2 kilo, 3 kilo. Belum lagi potongan 20%, belum lagi jasa aplikasi, belum lagi uang ini, uang itu, aman plus tanam pohon dan lain sebagainya lah gitu kan. Ya, dan juga uang bungkus, uang asuransi, pokoknya gitu-gitulah. Nah, sekarang untuk yang pangkalan ya, mendingan balik lagi ke pangkalan atau mungkin cari pekerjaan lain. Emang sekarang para ojol banyak yang emosi, ojol-ojol sekarang banyak yang frustasi. Ya mau diapain lagi? Gitu. Emang itu udah jalannya gitu, udah inilah mungkin udah ada kejenuhan. Ingat kreator-kreator besar ojol sekarang udah tidak ojol lagi, bahkan udah menutup personal brandingnya seperti menjadi ojol. Ya bahkan sekarang udah menghapus atau mengarsip semua video-video ojol. Kenapa? Udah capek, udah muak, udah bosan, udah jenuh membahas yang tidak ada habis-habisnya. Bahkan ojol juga dicarikan sebagai panggung politik ataupun panggung untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang yang melihat kejadian seperti ini ya kita hanya dua hal aja untuk ojol. Lu suka lu jalani, lu gak suka tinggalin aja. Atau lu joget-joget TikTok aja seperti di McDonald Durian Sawit dan seperti di ojol Padang. Ya dua pilihan, suka jalanin, gak suka tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.